Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang elastisitas pendapatan. Namun sebelumnya, saya berharap semoga para siswa dalam keadaan sehat, semangat, mengikuti pelajaran di sekolah dengan mudah mendapatkan nilai terbaik dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Untuk pelajaran lebih lanjutnya, mari simak video berikut tentang elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau EY adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Rumus elastisitas pendapatan EY sama dengan Q2 dikurangi Q1 dibagi setengah dalam kurung Q1 ditambah Q2 dibagi Y2 min Y1 dibagi setengah dalam kurung Y1 ditambah Y2. Contoh kasus, naiknya pendapatan seseorang dari 200.000 menjadi 300.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah barang X yang diminta dari 10 unit menjadi 16 unit. Berapakah besarnya elastisitas pendapatan tersebut? Jawab, EY sama dengan 16 dikurangi 10 dibagi setengah dalam kurung 10 ditambah 16 dibagi 300.000 dikurangi 200.000 dibagi setengah 200.000 ditambah 300.000. EY sama dengan 6 dibagi setengah 26 dibagi 100.000 dibagi setengah dalam kurung 500.000 sama dengan 6 dibagi 13 dibagi 100.000 dibagi 250.000 sama dengan 0,46 dibagi 0,40 sama dengan 1,15. Jadi EY sama dengan 1,15 lebih besar 1 yang berarti elastis. Berikutnya 7 yaitu latihan kasus. Naiknya harga barang X dari 125.000 menjadi 150.000 mengakibatkan turunnya permintaan terhadap barang X tersebut dari 45 unit menjadi 40 unit. Hitunglah besaran angka koefisien elastisitas harga permintaan barang X tersebut. Gambarkan juga kurva elastisitas permintaan. Nah, setelah melihat video tersebut, mungkin kalian masih asing atau belum terbiasa dengan kata elastisitas pendapatan karena selama ini kita hanya mempelajari tentang elastisitas penawaran dan permintaan. Mungkin juga ada yang telah mempelajarinya atau telah mengetahui tentang elastisitas pendapatan bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, setelah melihat video tersebut, kita bahas tentang apa itu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan digunakan untuk mengetahui seberapa responsif permintaan atas sebuah produk saat dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, atau bisa disebut dengan income, atau income elasticity of demand. Sedangkan pengertian elastisitas pendapatan ialah ukuran sensitivitas dari permintaan saat pendapatan konsumen mengalami perubahan. Biasanya permintaan akan mengalami peningkatan apabila bertambahnya pendapatan konsumen. Akhirnya konsumen tersebut membeli dengan permintaan banyak dan akhirnya terjadi peningkatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu tentang produknya itu sendiri, harga substitusi atau harga pengganti, dan selera dari konsumen. Harga produk lengkap. Harga produk pelengkap yaitu misalnya nasi dengan lauknya. Nah, itu merupakan pelengkapnya. Apabila harga yang satu berubah, maka biasanya juga diikuti dengan harga-harga yang lain pun berubah. Juga diikuti dengan harga substitusi atau penggantinya, misalnya nasi dapat digantikan dengan jagung, nasi dapat digantikan dengan gandum, atau nasi digantikan dengan tela. Nah, itu merupakan penggantinya. Apabila berubah
dari harganya, maka yang satunya pun dapat berubah. Kemudian juga selera konsumen. Apabila konsumen itu telah kadang bosan ya, maka akan berubah seleranya dan akan mengikuti tren-tren yang lagi baru, juga bisa atau berpindah ke produk yang lain. Nah, untuk rumusnya tadi sudah diterangkan di depan tentang elastisitas pendapatan, yaitu persen jumlah permintaan barang dibagi persen perubahan pendapatan, dan contohnya tersebut juga sudah diberikan sebelum yang kita bahas ini. Nah, dapat disimpulkan sebenarnya elastisitas pendapatan ini adalah perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan konsumen atau pendapatan seseorang sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi terhadap barang tertentu. Nah, misalnya dari seorang yang pendapatannya naik, otomatis akan merubah adanya pembelian yang lebih banyak atau pembelian yang lebih mahal. Nah, itu berhubungan dengan permintaan oleh perubahan pendapatan. Nah, misalnya juga gaji seorang karyawan itu naik dan kemudian dia membeli dengan harga yang lebih atau membeli dengan barang yang lebih banyak. Itu pendapatan berkaitan dengan tingkat konsumsinya. Dan ini apabila pendapatan masyarakat itu sudah naik dan apabila kondisinya sudah sejahtera, produk mewah akan mengalami prospek dan tingkat permintaan yang tinggi. Nah, seperti mobil mewah, rumah mewah. Nah, tingkat pendapatan masyarakat yang lebih besar ini mampu mendorong untuk menaikkan permintaan yang produk mewah. Namun sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat itu mengalami penurunan, maka barang mewah tersebut akan menurun dan menjadi barang yang di bawahnya, atau permintaan produk inferior menurun akan menjadi lebih tinggi. Nah, misalnya contoh dari elastisitas pendapatan itu adalah nasi. Apabila pendapatan seseorang itu naik, maka tetap membeli kebutuhan. Ketika pendapatan meningkat itu, maka masyarakat tetap membelinya walaupun jumlahnya tidak terlalu bertambah ya, karena makanan ya sehari-hari ya seperti itu, tidak menambah untuk makan. Namun juga bisa menjadi barang inferior, misalnya masyarakat mengalami peningkatan pendapatan lalu mengganti nasi dengan produk makanan lain yang lebih mahal. Misalnya diganti pizza, diganti kentang, roti dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan penambahan pendapatan menurunkan permintaannya. Nah, itulah tadi contoh juga pembelajaran dari elastisitas pendapatan. Itu saja saya akhiri. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.